Dengan cerita yang sama di cerita pada sistem periodik kemarin, bahwasanya ada beberapa transaksi yang terjadi selama satu periode. Jadi awalnya ada persediaan awal sebesar 10 unit yang masing-masing biaya perolehannya adalah 100. Jadi kalau ingin tahu biaya totalnya, 10 unit kalikan masing-masing biayanya 100, hasil total biayanya 1000. Kemudian ada pembelian pertama, pembelian kedua. Nah, setelah itu terjadi penjualan pertama ya. Setelah tanggal transaksi tersebut, transaksi berikutnya ada pembelian lagi, pembelian ketiga. Jadi di sini ceritanya ada 3 kali pembelian dan 1 kali penjualan. Nah, dari cerita semacam ini, ilustrasi sederhana aja ini, bagaimana cara menghitung persediaan dengan sistem perpetual. Cara menghitungnya bisa dengan 2 metode yang disarankan oleh IFRS, yaitu metode yang pertama adalah metode FIFO, first in, first out, yang dibeli pertama, dijual pertama. Jadi dalam FIFO nanti, ketika ceritanya semacam ini, maka ketika penjualan terjadi di tanggal 9 ya ini ya, di tanggal 9 bulan 10 Oktober, berarti yang dijual pertama itu diambilnya dari yang persediaan awal. Karena prinsip yang dipakai adalah FIFO. Dan yang akan tetap ada di gudang jika masih ada sisa, pasti yang terakhir nih, pembelian kedua. Begitu. Untuk metode FIFO. Kalau metode average, berarti mencari rata-rata dari harga. Setiap kali pembelian, itu selalu dicari rata-ratanya, teman-teman. Jadi pembelian pertama terjadi, maka cari harga rata-ratanya berapa. Pembelian kedua terjadi lagi, maka cari harga rata-rata yang baru. Harga rata-rata yang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Dan seterusnya seperti itu. Oke, kita langsung ke ilustrasi saja. Kalau seandainya memakai metode FIFO, bagaimana caranya? Jadi pertama yang teman-teman perlu lakukan itu membuat tabel. Oke, seperti apa tabelnya? Boleh sambil ditulis di buku ya. Ada 4 kolom seperti ini. 4 kolom ya. Yang pertama adalah kolom untuk tanggal transaksi. Yang kedua, transaksi pembelian yang terjadi. Kolom ketiga, harga pokok penjualan. Di sini adalah untuk transaksi penjualan jika terjadi transaksi penjualan. Jadi, kalau terjadi transaksi penjualan, mencatatnya di kolom harga pokok penjualan atau HPP. Nah, setelah itu, kolom terakhir keempat yaitu saldo unit atau saldo dari setiap kali terjadi transaksi. Dari awal hingga akhir itu selalu ditulis saldonya. Seperti ini ya, boleh sambil ditulis di bukunya silahkan. Nah, PR-nya untuk penghitungan persediaan, PR-nya adalah mencari berapa harga pokok penjualannya. Nanti pentingnya adalah untuk menghitung laba kotor ya, masih ingat? Kemudian PR yang kedua adalah mencari persediaan akhir. Persediaan akhir inilah yang nanti akan dicatat dalam laporan neraca. Oke, bagaimana kinerjanya sekarang ya? Jadi, dalam perpetual, setiap kali terjadi transaksi langsung catat dalam pembukuan. Hari ini terjadi transaksi lagi, entah itu penjualan, entah itu pembelian, langsung catat dalam persediaan. Kalau pembelian berarti berapa persediaan masuk. Kalau yang terjadi penjualan, berapa persediaan keluar. Itu harus langsung dicatat seketika itu juga. Nah, itu yang menjadi pembeda dengan sistem periodik. Kalau periodik tidak langsung dicatat, kalau hari ini perpetual, kita langsung catat. Oke, kita menuju ke tanggal 1 Januari dulu ya. Jadi, awal periode 1 Januari, tadi dijelaskan dalam cerita ada persediaan awal. Persediaan awalnya teman-teman perhatikan kolom yang saldo ya. Di kolom saldo ada persediaan awal senilai
10 unit yang masing-masing harga perolehannya 100 sehingga total biayanya 1000 atau total harga perolehannya 1000. Jadi anggap hari ini adalah 1 Januari. Ketika menengok neraca, dalam 1 Januari itu neraca terakhir periode sebelumnya itu menunjukkan bahwasanya ada persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode saat ini. Jadi persediaan awal periode saat ini adalah persediaan akhir dari periode sebelumnya. 10 unit yang masing-masing harganya $100. Itu yang terjadi di awal periode. Lanjut, kalau seandainya hari ini adalah 15 April. Hari ini 15 April. Terjadi transaksi pembelian, teman-teman. Nah, langsung catat pembeliannya berapa banyak dan berapa harga perolehannya. Di sini ceritanya 2 unit. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bilang laptopnya. Hari ini adalah 15 April. Terjadi transaksi pembelian, teman-teman. Ketika terjadi transaksi pembelian, langsung catat dalam catatan persediaan. Hari ini adalah 15 April, teman-teman. Terjadi transaksi pembelian, di mana yang dibeli adalah 20 unit yang masing-masing harga perolehannya 110. Langsung catat dalam kolom yang sudah dibuat. Jadi total dari harga perolehan pembelian pertama adalah 20 kalikan 110, hasilnya 2.200. Nah, setelah itu langsung menuju ke kolom saldo. Berapa saldo yang tersisa hingga 15 April hari ini? Maka yang tersisa adalah 10 dari persediaan awal ditambah dengan pembelian hari ini, maka unitnya menjadi bertambah 30 unit. Yang masing-masing harga perolehannya berbeda ya. Jadi total ditotalkan harga perolehan masing-masing totalnya adalah 3.200. Jadi kalau ditanya 3.200 itu dapat dari mana? Dari harga perolehan sebelumnya 1.000 ditambah pembelian pertama 2.200, jadi totalnya 3.200. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut, hari ini adalah tanggal 24 Agustus. Terjadi transaksi pembelian yang kedua sebesar 30 unit yang masing-masing harga perolehannya $120. Total harga perolehannya adalah 3.600. Nah, langsung menuju ke saldo lagi, teman-teman. Sampai dengan tanggal 24 Agustus ini berapa saldo yang tersisa? Bertambah lagi ya, karena terjadi pembelian. Lihat, 10 dari persediaan awal ditambah pembelian pertama tambah pembelian kedua. Totalnya menjadi 60 unit yang masing-masing harga perolehannya berbeda. Jika ditotalkan semua harga perolehannya total, maka totalnya menjadi 6.800. Dari mana 6.800? Dari 1.000 persediaan awal, ditambah pembelian kedua 2.200, pembelian pertama, ditambah lagi dengan pembelian kedua 3.600, totalnya 6.800. Oke, lanjut. Hari ini adalah tanggal 10 September. Nah, ternyata yang terjadi adalah penjualan transaksinya. Nah, ketika penjualan yang terjadi, maka jangan di kolom pembelian, tapi di kolom HPP, harga pokok penjualan. Berapa besar yang dijual? Tadi saya ceritakan di sini metodenya adalah first in, first out, FIFO. Jadi yang dijual pasti yang pertama terlebih dahulu, dari persediaan awal dulu diambilnya. Total yang dijual adalah 55 unit. Maka kita ambil 55 unit dari atas. Dari 10 unit persediaan awal masih kurang, ditambah 20 unit pembelian pertama, baru 30 ya, masih kurang 25. Nah, 25 itu ambil dari pembelian kedua. Nah, masing-masing ini harga perolehannya berbeda, sehingga kalau dikalikan dengan harga perolehan masing-masing unit, maka totalnya menjadi 6.200. Nah, sebenarnya jika memakai sistem perpetual ini, itu memudahkan akuntan untuk melaporkan, teman-teman. Jadi ketika ditanya oleh auditor mungkin atau oleh bosnya ditanya gitu, berapa HPP yang terjadi sampai tanggal 10 September, maka langsung dijawab dari catatan sudah jelas. Berapa HPP-nya? 6.200.
langsung menuju ke kolom HPP. Jadi langsung bisa dilaporkan tanpa harus menghitung dulu, tanpa harus mengumpulkan informasi, tapi langsung bisa menjawab. Makanya karena kemudahan ini, inilah umumnya yang dipakai oleh banyak perusahaan dagang saat ini. Perpetual ya. Oke, lanjut. Jangan lupa setiap kali terjadi transaksi, baik itu pembelian maupun penjualan, langsung selalu tuliskan saldo akhirnya tinggal berapa. Karena ini penjualan, maka kan berkurang ya persediaannya. Berapa berkurangnya? 55 unit. Sehingga sisanya, karena sebelumnya total 60 unit, terjual 55 unit, sisanya tinggal 5. Yang harga perolehannya adalah harga perolehan yang paling akhir didapatkan 120 yang tersisa ya. Jadi kalikan dengan unitnya, hasilnya 600. Nah, 600 ini menunjukkan persediaan akhir yang terjadi hingga 10 September. Jadi kalau ditanya berapa persediaan akhir di gudang yang tersisa di tanggal 10 September hari ini, maka jawabannya langsung menuju ke saldo unitnya, 600. Itulah persediaan akhir tanggal 10 September. Lanjut, hari ini adalah tanggal 27 November. Terjadi pembelian ketiga, 40 unit dengan masing-masing harga perolehan 130. Total harga perolehannya 5.200. Langsung menuju ke saldo lagi ya. Jadi selalu ke saldo setiap kali terjadi transaksi baik pembelian maupun penjualan. Jadi saldonya bertambah. Yang sebelumnya 5 unit bertambah 40 unit dari pembelian ketiga. Total dari harga perolehannya 5.800. Oke. Sekarang saya tanya, kalau seandainya teman-teman adalah akuntan dari perusahaan ini, gitu. Ketika ditanya berapa harga pokok penjualan sampai tanggal 27 November, siapa yang bisa jawab? Silakan. Berapa harga pokok penjualan tanggal 27 November? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, saya tunjuk aja deh ya. Mei Pizza coba. Mei Pizza. Ini panggilannya apa? Mei Pizza atau Zora? Panggilannya apa? Zora? Mei aja, Bu. Oh, Mei. Lahir di bulan Mei ya. Sama dengan anak saya, berarti anak kedua. Oke, lanjut. Pertanyaan tadi. Berapa harga pokok penjualan di tanggal 27 November, Mei? Berapa, Mei? Harga pokok penjualannya? Ayo dong. Jadi jawabnya langsung menuju ke kolom HPP ya. Jadi kolom HPP itu menunjukkan angka berapa. Terakhir kan 6.200, ya udah ini sampai kapanpun selama tidak terjadi penjualan lagi ya. Tidak terjadi penjualan kedua, ketiga, keempat, tidak lagi terjadi penjualan, ya tetap HPP-nya adalah 6.200. Jika setelah tanggal 27 November itu nanti terjadi penjualan kedua ya teman-teman ya, berarti nanti berapa total HPP-nya? Penjualan pertama tambahkan dengan penjualan kedua, itulah HPP-nya. Kalau setelah itu terjadi lagi penjualan ketiga, maka HPP-nya adalah penjualan pertama tambah dengan HPP penjualan kedua tambah dengan HPP penjualan ketiga, itulah total HPP sampai periode yang bersangkutan gitu ya. Jadi yang dilihat adalah kolom HPP dan tambahkan per penjualannya. Setiap kali penjualan jumlahkan. Berapa persediaan akhirnya? Coba Mei. Tadi belum bisa jawab, sekarang berapa persediaan akhirnya? Berapa, Mei? 5.800 bukan? Iya. Jadi yang terakhir yang dilihat ya. Jadi untuk persediaan akhir cukup melihat yang terakhir saja.
Yang terakhir adalah 5.800 ini. Ini persediaan akhirnya. Oke, bisa dipahami ya dengan metode FIFO. Sekarang metode yang kedua yang diperkenankan oleh IFRS adalah metode rata-rata. Oke, di sini langsung muncul keseluruhan ya. Mudah-mudahan tidak pusing nih lihat angka ini. Saya jelaskan pelan-pelan dari tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Hari ini adalah tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari ini ada 10 unit yang masing-masing harga perolehannya 100. Total harga perolehan adalah 1.000. Itu adalah saldo ya di awal periode. Lanjut hari ini adalah tanggal 15 April. Dibeli 20 unit yang masing-masing harganya 110, maka total harga perolehan 2.200. Nah, langsung kepada saldonya, teman-teman. Berapa saldo akhir di tanggal 15 April? 10 ditambah 20, jadi 30 unit totalnya. Kalikan, nah kalikan, ini cari harga rata-ratanya. Oke, bisa ditulis dalam buku teman-teman. Cara mencari harga rata-rata itu adalah total harga perolehan dibagi dengan total unit. Di sini kalau kita bicara total harga perolehan, itu adalah 1.000 di persediaan awal, ditambah 2.200 di pembelian pertama. 1.000 ditambah 2.200 totalnya 3.200. Nah, 3.200 ini bagilah dengan total unitnya. 10 unit di persediaan awal, 20 unit pembelian pertama. Jadi totalnya 30 unit. 3.200 dibagi dengan 30 unit, maka hasilnya 106,6666 gitu ya. Ini dibuletin kayaknya. 667. Bisa dipahami ya, seperti itu caranya. Jadi kalau seandainya teman-teman mengkalikan harga rata-ratanya dengan total unitnya, 30 kali harga rata-ratanya, maka hasilnya adalah 3.200 sebesar total harga perolehan dari 30 unit itu. Begitu ya. Ini adalah harga rata-rata yang ditetapkan di tanggal 15 April. Jadi setiap kali terjadi transaksi pembelian, tentukan harga rata-ratanya. Boleh dicatat. Setiap kali terjadi transaksi pembelian, tulislah, carilah harga rata-ratanya. Oke, hari ini tanggal 24 Agustus. Dibeli lagi pembelian kedua 30 unit yang masing-masing harga perolehannya 120, jadi total harga perolehan 3.600. Nah, langsung karena ini pembelian kedua, pembelian lagi ya, maka langsung teman-teman diminta untuk mencari harga rata-ratanya. Dari total harga perolehan, berarti total harga perolehan yang terakhir kan 3.200. Ditambah dengan 3.600, jadi total harga perolehannya 6.800. Bagilah dengan total unit yang ada sampai tanggal 24 Agustus. 60 unit. Hasilnya 113,333. Jadi kalau total unit kalikan dengan harga perolehan, harga rata-rata 113, hasilnya sama dengan total harga perolehan 6.800 ya. Oke, lanjut. Hari ini adalah tanggal 10 September. Terjadi penjualan, teman-teman. Maka langsung saja, berapa unit yang dijual langsung hitung 55 kalikan dengan harga rata-rata yang ditetapkan yang terbaru ya. Yang terbaru adalah 113, bukan 106. Yang 106 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi yang baru yang diambil 113. Kalikan itu hasilnya 6.233. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 5 unit. 5 unit juga kalikan dengan harga rata-ratanya. Jadi sisanya adalah 567. Jadi kalau ditanya berapa HPP tanggal 10 September? 6.233. Berapa persediaan akhirnya? 567. Bisa dipahami ya? Lanjut, terakhir, tanggal 27 November, terjadi pembelian ketiga 40 unit yang masing-masing harga perolehannya 130. Total harga perolehan 5.200. Nah, setelah itu langsung ke saldo unitnya ya.
Karena ini adalah transaksi pembelian, maka waktunya untuk menentukan kembali harga rata-rata yang baru. Total unitnya 45, karena 5 sisa dari sebelumnya ya, ditambah 40 pembelian terakhir, 45. Terus total harga perolehannya sebelumnya 567 ditambah pembelian ketiga 5.200, jadi totalnya 5.767. Bagi total harga perolehan dengan unitnya 45. Hasilnya 128,156. Ini adalah harga rata-rata yang baru yang berlaku untuk transaksi selanjutnya. Jadi kalau setelah ini terjadi penjualan kedua, maka yang dipakai adalah 128. 113 tidak berlaku lagi. Kalau seandainya terjadi lagi penjualan lagi ya, jadi penjualan kedua, transaksi berikutnya penjualan kedua, terus transaksi berikutnya penjualan ketiga. Maka yang dipakai tetap harga 128 di penjualan ketiga. Terus terjadi lagi penjualan keempat, yang dipakai tetap 128 harga rata-ratanya ya. Sampai kepada jika terjadi pembelian keempat. Nah, ketika terjadi lagi pembelian keempat, maka carilah harga rata-rata yang baru. Jadi harga rata-rata hanya dicari ketika transaksi pembelian terjadi di metode average. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih bingung? Silahkan. Ibu, saya masih bingung yang bagian penjualan. Kenapa? Masih muter. Masih muter. Oke. Jadi kalau di penjualan ya, di penjualan, contohnya yang paling akhir deh ya. Paling akhir, kan saldo akhirnya 45 unit. Harga rata-rata yang baru 128 ya. Nah, nanti kalau seandainya setelah tanggal 27 November ini terjadi transaksi penjualan, contohnya tanggal 1 Desember terjadi penjualan sebesar 40 unit seumpama gitu. Maka langsung aja menuju ke kolom HPP karena yang terjadi adalah penjualan. HPP itu harga pokok penjualan tuh maknanya yang sederhana gitu, yang enak dipahami gitu, sebenarnya adalah barang yang laku terjual, teman-teman. Barang yang laku terjual, itulah harga pokok penjualan. Oke, jadi kalau umpamanya tanggal 1 Desember dijual 40 unit gitu ya, maka 40 langsung aja ditulis di kolom HPP, kalikan dengan harga rata-ratanya 128. 40 kali 128 berapa hasilnya? Nah, itulah HPP-nya. Berarti kan masih sisa 5 ya. Sisa 5 di saldonya nanti tulis 5 kalikan dengan 128 harga rata-ratanya. Jadi berapa persediaan akhirnya? Nah, itu hasilnya adalah persediaan akhir. Masih bingung lagi? Oke, yang tadi bertanya siapa yang tadi bertanya? Fazriah, Bu. Oh iya, Fazriah. Udah paham belum, Fazriah? Udah. Alhamdulillah. Insya Allah. Coba yang lain, mungkin masih ada yang kurang dipahami di sisi metode average. Silakan. Oke, metode average ini dalam menentukan harga rata-rata biasanya selalu ada komanya, teman-teman. Jadi nanti kalau seandainya ada soal semacam ini ya, biar teman-teman itu kompak gitu, dibulatkan aja deh. Dibulatkan aja ya. Jadi nggak usah ada komanya, biar enak ininya. Ngoreksinya saya juga biar enak, terus teman-teman juga biar kompak, jadinya nggak beda-beda nanti jawabannya. Umpamanya 106,667 itu ya, nanti tulis aja 107 gitu. Dibulatkan ke atas. Tetapi kalau 113,333 ya tetap 113. Kalau kurang dari 5 tetap, kalau lebih dari 5 bulatkan jadi ke atas. 166 jadi 107 gitu ya. Jadi kalau umpamanya 5, 105,55 ya bulatkan ke atas juga. Pokoknya yang 5 ke bawah tetap gitu. Jadi kalau 105,55 nanti jadi 106.
Dikompakkan seperti itu aja, jadi nanti hasilnya seragam. Oke, ada pertanyaan silahkan. Ibu, Ya, itu yang saldo unit 60 itu dari mana ya? 60 di tanggal 24 Agustus. Iya, Di tanggal 24 Agustus, coba perhatikan. Hari ini umpamanya tanggal 24 Agustus. Terjadi pembelian kedua ya tadi ceritanya, 30 unit yang dibeli, masing-masing harga perolehannya 120, total harga perolehan 3.600. Nah, di sini kan langsung menuju ke saldo ya. Setiap kali terjadi transaksi, silahkan langsung tulis berapa saldonya. Karena ini pembelian, maknanya saldonya bertambah. Tinggal menuliskan saja berapa saldonya. Di di persediaan awal kan 10 unit. Di pembelian kedua 20 unit. Pembelian pertama 20 unit. 10 ditambah 20 kan 30. Ditambah ke pembelian kedua 30 unit. Jadi totalnya sampai tanggal 24 Agustus adalah 60 unit. Bisa dipahami? bisa Bu. Makasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Saya anggap semuanya sudah paham ya. Oke, ini adalah pembahasan hari ini. Jadi cukup sampai di sini saja. Nanti kita coba latihan ya. Sebelum saya akhiri, lagi-lagi saya ingin mengajak teman-teman membandingkan antara metode average ini dengan metode FIFO. Mana HPP yang paling besar, yang lebih besar, dan mana HPP yang lebih kecil. Kalau di average HPP-nya 6.233 ya. Di FIFO 6.200. Maknanya di sini di average itu HPP-nya lebih besar. Berarti ketika HPP-nya lebih besar, karena HPP ini pentingnya untuk mencari laba kotor, dan laba kotor itu diperoleh dari pendapatan penjualan dikurangi dengan HPP, HPP ini menjadi pengurang dari penjualan ya. Kalau pengurangnya lebih besar, otomatis laba kotornya jadi lebih kecil. Untuk average, nanti labanya akan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan metode FIFO. Metode FIFO cenderung labanya akan tampak lebih besar. Apa dampaknya? Sama dengan yang kemarin saya sudah bahas, saya ulangi kembali. Apa dampaknya untuk FIFO ketika labanya lebih besar? Dampaknya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, entah itu investor, entah itu kreditor, entah itu akademisi yang mungkin ingin meneliti gitu ya. Jadi meningkat kepercayaan mereka terhadap perusahaan karena labanya cenderung besar setiap periode. Itu kalau FIFO yang dipakai. Tetapi kalau memakai average, tadi labanya cenderung kecil, maka untuk sisi kepercayaan masyarakat agak kurang. Tetapi ada plusnya teman-teman. Ketika permasalahannya dikaitkan dengan pembayaran pajak penghasilan, maka akan terkena pajak kecil untuk average dibandingkan dengan FIFO. FIFO akan terkena pajak jauh lebih besar daripada average. Jadi plus minus antara keduanya ini, mana yang baik untuk digunakan, tidak ada yang lebih baik, tetapi dua-duanya sebenarnya sama-sama baiknya ya, tinggal tujuan perusahaan mana. Ingin mendapatkan kepercayaan lebih besar atau ingin mendapatkan pembayaran pajak yang kecil. Kalau dua-duanya disodorkan bagaimana? Ketika urusan pajak yang disodorkan average, ketika urusan mencari utangan dari pihak ketiga gitu ya, yang disodorkan adalah FIFO, boleh. Dua-duanya dipakai boleh, tapi pasti akan membengkakkan biaya operasional. Pasti butuh kertas, butuh tinta, butuh beli perlengkapan dan lain sebagainya ya yang meningkat, butuh gaji untuk si akuntan yang akhirnya membengkakkan biaya operasional. Jadi sama saja inginnya hemat tapi juga tetap bengkak biaya operasionalnya gitu. Tapi ada nggak perusahaan semacam ini? Ada ya. Kalau kita lihat studi kasus kemarin ada 23%
perusahaan besar di dunia ini yang memakai dua metodenya dipakai sekaligus. Jadi untuk urusan pajak average, untuk urusan kepercayaan FIFO dipakai dua-duanya ada. Masih ingat kemarin siapa yang pakai FIFO? Kalau perusahaan besar yang saya kasih contoh kemarin adalah Nokia ya. Nokia pakai FIFO, Lenovo pakai average. Nah, itu gambarannya. Yang penting apa yang disarankan oleh IFRS adalah konsisten. Jadi jangan sampai plin-plan, konsisten tetap dengan satu pendirian. Kalau FIFO yang dipakai di awal, maka untuk selanjutnya pakai FIFO. Terus-menerus ya pakai FIFO. Kenapa? Karena kalau metodenya sama, maka bisa saling dibandingkan antar satu periode dengan periode yang lainnya, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi. Tapi kalau tidak konsisten, maka nanti menjadi sia-sia karena laporannya dari periode ke periode tidak bisa diperbandingkan sehingga tidak bisa dijadikan bahan evaluasi. Itu saja ya pertemuan hari ini. Nanti langsung aja ke WA, saya kasih contoh soal nih untuk dikerjakan. Jadi untuk minggu depan kita libur dulu, jumpa lagi Lebaran ya. Tanggal berapa itu? Pokoknya mulai aktif tanggal 24, dihitung sendiri. Ketemu di hari Kamis tanggal berapa. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya semangat, lebih husuk lagi bagi yang mengerjakan puasa, bisa lebih husuk di akhir-akhir Ramadan ya, untuk meraup pahala yang pastinya makin besar di akhir ya. Mudah-mudahan bisa meraup itu lebih besar, lebih baik lagi dari hari ke hari ya. Dan kita jumpa nanti setelah Lebaran. Dan mudah-mudahan fitrah kembali, memulai dengan lembaran baru, semua dosa terhapus, semua masa lalu menjadi pembelajaran untuk selanjutnya ya. Oke, nanti ketemu lagi insya Allah. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan seputar perpetual. Silakan. Masih ada waktu 3 menit, teman-teman.